7.30 kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah. Allah masih memberikan kita kesehatan, kekuatan dan juga kemauan berkumpul di dalam room atau ruangan maya untuk melanjutkan kajian atau kelas Syarah Jurumiyah sebagaimana telah kita laksanakan beberapa bulan yang telah lalu, dan sampai hari ini alhamdulillah Allah berikan kita keistiqomahan. Semoga ini adalah salah satu upaya yang dinilai oleh Allah yang akan memudahkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah orang yang senantiasa istiqomah menegakkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sehingga mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Kemudian kita kirimkan doa pengarang kitab, baik pengarang kitab Al-Kafi Syarah Jurumiyah maupun pengarang Jurumiyah. Semoga Allah memberikan kemanfaatan ilmu mereka, ilmu para ulama kita secara ini di dunia maupun di akhirat. Dan semoga kita kecipratan atau kebagian berkahnya atas apa yang kita pelajari. Yaitu minggu lalu kita sudah membahas makna huruf an. Cuman belum tuntas. Masih ada dua makna yang tertinggal. An kemarin yaitu jawazah dan juga memiliki makna ada. Dan malam ini kita lanjutkan bahwasannya huruf an itu memiliki makna yang lain lagi. Yaitu kita baca antakuna bimakna ala. Bahwasanya huruf an itu bisa menjadi kita bedah kata-katanya. An ini adalah huruf nawasif yang harus fi'il. Kenapa? Karena an dia hanya masuk kepada fi'il. Karena an ini masuk kepada fi'il mudhari atau menasofkan fi'il mudhari. Maka takuna ini dia adalah fi'il mudhari dan harus dibaca nasab.
Sehingga huruf nun di belakang taku tidak mungkin dibaca nu dan tidak mungkin dibaca ni. Dan apalagi dibaca takun. Nah, tidak mungkin. Tapi dia harus dibaca nah. Nah, berarti an takuna. Nah, berarti kita sudah tahu bahwa ada an, ujungnya mesti dibaca nah. Tinggal takunya. Anggaplah kita belum tahu. Tak, kaf, dan wawanya dibaca seperti apa. Ikutkan ketimbangan, pola ketika yang kita pelajari di sorof. Nah, sorof akan panjang lagi. Maka kalau kita sudah paham nanti, kita belajar takuna. Dari kana yakunu. Ma. Nah, kenapa tidak bima nayin atau bima nin ala? Karena ini maksur, maka hurufnya atau ya fa kemarin seperti lahu ma'anin kasiratin. Bentuknya satu per satu. Dan ini adalah huruf. Mudhari. Hanya mesti dia menjadi fi'il mudhari'nya ini fi'il mudhari' yang mempunyai pekerjaan terhadap isim. Kenapa? Karena dia adalah turunan dari kana dan teman-temannya. Nah, takuna ini adalah turunan dari kana wa akhwatuha, kana dan teman-temannya. Sehingga kana itu dia fi'il. Pekerjaannya adalah merofakkan menasabkan khabarnya. Nah, saya ulangi, kana dan turunannya itu punya pekerjaan terhadap isim. Apa pekerjaannya? Menrofakkan isim dan menasabkan khabar. Nah, sehingga di dalam kata kana dan CS-nya dan teman-temannya, maka dia membutuhkan isim dan membutuhkan khobar. Nah, yang disebut dengan isim kana dan khobar kana. Bagaimana cara mencari isim kana dan bagaimana cara mencari khobar kana? Rumusnya lebih lengkap akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang, sebenarnya masih jauh supaya tidak bingung, tapi kita singgung dulu karena memang sudah kita ketemukan.
Jadi prinsip kita belajar nih, karena kita belajar salah atau membaca, maka setiap kita temu akan kita singgung. Nanti ketika ketemu kaedahnya yang lebih lengkap, baru kita jelaskan secara lengkap kaedahnya. Ustaz, Baik. makna tawasid nawasid? Ustaz. Gimana, Ustaz? Gimana, Pak? Mbah? Makna nawasid. Nawasib itu penasab, yang menasabkan. Nasab. Nah, baik, kita lanjutkan. Karena kana dan teman-temannya tadi membutuhkan isim dan membutuhkan khobar, maka kita harus mencari mana isimnya, mana khobarnya. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya persis sebagaimana kita mencari mubtada dan khobar seperti biasa. Cuman turunannya tetap sama. Khobar itu turunannya 6. Kemarin kita sampaikan rumusnya. Dia ada isim yang mufrad atau idofah atau jumlah isimnya maupun jumlah fi'liyah, kemudian sebagai jumlah jar majrur atau dzaraf mazrur, dzaraf makan maupun dzaraf zaman. Nah, sama seperti itulah cara mencari khabar. Cuman istimewanya karena dan teman-teman ini, karena dan teman-temannya ini berbentuk seperti fiil, maka dia bisa menyimpan isim di dalam kananya itu. Sebagaimana fiil bisa menyimpan fa'il di dalam fa'il mustatir, fa'il yang tersembunyi. Nah, ketika kasusnya kana dan teman-temannya, nah, fa'il yang tersembunyi itu dirubah namanya. Tidak lagi disebut sebagai fa'il yang tersembunyi atau fa'il mustatir, dia berubah menjadi isim kana. Nah, ini itu simple, bahasa simple untuk menjelaskannya. Itu saya sudah memilihkan bahasa paling simple untuk kita mudah memahami atau mencarinya. Saya ulangi lagi menjelaskannya. Kana dan ikhwatuha, kana dan teman-temannya ini pekerjaan terhadap isim. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya merofakkan isim dan menasabkan khabarnya. Bagaimana cara mencari isim dan bagaimana cara mencari khabarnya? Cara seperti kita mencari isim yang mufrad. Kalau tidak ada, carilah jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Kalau tidak ada, baru turun ke jar majrur. Kalau tidak ada, baru turun ke dzaraf. Nah, urutkan. Hanya saja kalau khabar biasa dibaca nasab, nah khabarnya kana dibaca, kalau khabar biasa dibaca rafa, khabar kana dibaca nasab. Fi'il, maka sebagaimana menyimpan fa'il, teman-temannya itu juga bisa menyimpan isim di dalam katanya tersendiri. Nah, kalau dalam fi'il, istilahnya yang disimpan itu disebut dengan fa'il mustatir. Tetapi ketika di dalam kana dan teman-temannya,
istilah fa'il mustatir itu diganti dengan isim kana dan teman-temannya. Nah, seperti itu. Baik, kita lihat prakteknya. Antakuna. Ingat, cari isimnya dulu. Manakah isimnya? Rumusnya, isimnya tetap dibaca rofa. Berarti yang harus kita cari, mana isim yang dibaca rofa. Ada tidak? Antakuna bimakna ala. Oh, selesai kalimatnya. Oh, ternyata tidak ada isim yang dibaca rofa. Nah, karena tidak ada, kita kembali ke kaidah yang disampaikan tadi, bahwa takuna ini adalah kana, turunan dari kana. Berarti dia menyimpan di dalam si dia sendiri isimnya atau fa'il mustatirnya yang diganti menjadi isim kana. Oh, takuna berarti dia menyimpan isim. Apa takdirnya? Takdirnya adalah iya. Takuna takdirnya adalah iya. Antakuna iya. Nah, antakuna iya kalau dimunculkan. Hendaklah menjadilah dia. Nah, siapa? An tadi balik ke atas jauh. Bimakna ala. Itu. Nah, kan kalau khobar tetap dikasih makna itu. Tetap enak dia kalau dikasih makna itu. Antakuna hiya bimakna ala. Hendaklah menjadilah ia itu, an itu bermakna ala. Berarti khobar kananya adalah bimakna ala. Apa khobarnya? Khobarnya adalah sibuhu jumlah. Khobar yang ke-5 di dalam urutan yang kita buat. Oh, berarti dia khobarnya sibuhu jumlah. Kenapa? Karena dia tidak ada isim mufrad, tidak ada idhofah, tidak ada jumlah fi'liyah, tidak ada jumlah ismiyah. Nah, yang ada hanya jar dan majrur. Sudah selesai. Antakuna bimakna bermakna ala. Berarti jumlah ini sudah sempurna. Kalamnya sudah sempurna. Mana contohnya? An yang bermakna ala itu? Contohnya misla qaulillahi ta'ala, qaulillahi azza wa jalla, seperti dalam firman Allah Subhanahu kata Allah berfirman, barang siapa yang bakhil maka hanyalah bakhillah dia an nafsihi. Nah, an nafsihi ini bukan dari artinya. Nah, bukan dari dirinya. Nggak enak kalau diartikan dari dirinya. Barang siapa yang bakhil, maka dia hanyalah bakhil dari dirinya. Hanya enak saja sebenarnya kalau kita sudah paham. Tapi kalau orang belum paham, apa maksudnya? Bakhil dari dirinya. Nah, maka an di situ bimakna ala, bermakna ala. Barang siapa yang bakhil, maka hanyalah dia itu bakhil atas dirinya. Jadi kalau dia pelit terhadap dirinya sendiri sebenarnya. Dia enggak pelit terhadap orang lain. Orang itu kalau pelit bin medit itu sebenarnya dia enggak medit terhadap orang lain. Orang lain enggak rugi. Yang rugi hanya dirinya, atas dirinya sendiri sebenarnya. Dia sedang pelit terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Karena apa yang disedekahkan di dunia itulah yang dibawa di akhirat. Nah, semakin pelit dia, berarti dia pelit terhadap dirinya. Dia tidak mau membawa sesuatu untuk pulang nanti ke negeri akhirat. Itu kan orang pelit.
peduli terhadap dirinya. Sudah tahu, itu bekalnya dia, malah dia nggak mau. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, kita masuk ke yang kedua. Ustadz, Terakhir. permisi tanya. Okay. Tadi antakuna tadi kan membuka alif sama nun ya. Tetapi kalau di sini Yang seperti ini. Ini nggak? ya. Nah, kalau an pakai ain, maka ini adalah huruf jar. Nah, masuknya kepada isim. Tapi kalau an yang seperti ini pakai alif, maka Ya. ini huruf nasab. Dia bermakna hendaklah. Nah, tapi kan pakai ain, maknanya bisa berbeda-beda. Bisa seperti kita jelaskan kemarin, dan dalam ayat ini kuna bimakna min. Sekarang huruf an itu memiliki makna min. Oh, jadi an itu ada makna min juga di dalamnya. Kita tidak perlu mengerokkan lagi karena sudah sama seperti bentukan yang di atas tadi. Yang bersingkat, kita baca saja. Antakuna bimakna min. An yang memiliki makna min. Mana contohnya? Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Ay yaqbalu taubata min ibadi. Nah, dialah zat yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan yang kerjakan. Nah, itu makna huruf an. Kalau ringkas dari kemarin, maka ada melampaui, terlewati. Yang kedua, setelah. Yang ketiga, memiliki makna ala, atas atau pada. Yang ketiga, memiliki makna min. Nah, memiliki makna dari. Nah, itulah 4 makna yang dimiliki oleh huruf an. Sebenarnya kalau kita membaca dan dirasakan semua huruf an itu, kita akan enak. Jadi membaca Al-Quran misalnya, ketika huruf an itu, kita coba praktekkan, kita rasakan semua rasa yang ada di dalam huruf an itu, maka akan terasa rasanya. Contoh, Allah berfirman, banyak. Nah, pertama sekali kita memahami, kita punya penjelasan bahwa an itu memiliki makna mujawazah, terlepas atau
Artinya keterlepasan dari hambanya. Keterlepasan dari apa? Keterlepasan dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Karena orang taubat itu kan berupaya melepaskan diri dari dosa. Dan upaya melepaskan diri dari dosa itu digambarkan dengan kata an taubah. Tidak dengan min. Padahal an dan min itu sama maknanya. Sama-sama dari. Ternyata di dalam Al-Quran, Allah memilihkan kata an sebagai penyambungnya. Nah, jadi ketika kita memasukkan rasa di sini, oh, maksudnya mau apa? Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat dari hamba-hambanya, keterlepasan dari hamba, upaya hamba-hambanya untuk melepaskan diri dari perbuatan dosa itu pun Allah terima. Nah, yaqbalut taubah. Nah, jadi luar biasa. Nah, itulah apa namanya ketika memahami makna perkata dalam bahasa Arab satu persatu dengan sangat apa namanya ketika kita membaca Al-Quran maupun membaca hadis-hadis Nabi. Kenapa? Karena baik hadis maupun Al-Quran, pemilihan kata ada maksudnya. Jadi Nabi ketika bersabda, contohnya kalau dalam hadis, memilih satu kata dengan satu kata yang lain, itu tidak mungkin tidak punya maksud. Mesti punya maksud. Dan inilah tugas kita memahaminya ketika belajar nahwu dan shorab. Contoh, karena ini waktunya sudah akan habis juga, kita contohkan. Dalam hadis banyak kita mendengar Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Kata Nabi, man salaka, barang siapa yang berjalan. Nah, pertanyaannya, tapi jarang kita bertanya seperti itu. Kenapa Nabi memilih kata salaka di situ? Kok Nabi tidak memilih kata masya, atau sara, atau zahaba, atau daraja? Nah, kenapa kok Nabi memilih kata salaka? Padahal masya juga berjalan, zahaba juga berjalan, sara juga berjalan, safara juga berjalan. Banyak kata berjalan. Tapi Nabi dalam hadisnya ternyata memilih kata salaka. Nah, ternyata setelah kita membaca sarah-sarah hadis yang dituliskan oleh para ulama dan penjelasan para ulama, ternyata pemilihan kata salaka itu bukan sembarangan. Kenapa? Karena kalau kata yang lain digunakan, masih ada kesempatan untuk menyeleweng. Masya itu jalan, tapi jalannya masih ada kemungkinan untuk nyeleweng. Makanya kalau orang jalan-jalan itu disebut dengan tamasya. Itu diambil dari kata masya. Artinya memasukkan atau menterjunkan langkah menuntut ilmu itu, diri kita itu bukan hanya melangkah biasa, tapi menyelamkan atau memasukkan diri kita ke dalam ilmu pengetahuan yang kita kejar itu. Jadi bukan hanya berjalan biasa, benar-benar memasukkan diri ke dalam ilmu pengetahuan yang sedang kita simpel, dari satu kata yang saja kita ternyata, oh ini maksud Nabi memilihkan kata salaka itu. Jadi Nabi tidak menginginkan umatnya berjalan menuntut ilmu itu jalan yang sembarangan, jalan yang mudah menyeleweng. Enggak, jalan yang betul-betul diri dalam keilmuan yang sedang dia pelajari, benar-benar fokus dan sungguh-sungguh. Nah, itu hadis Nabi. Dalam hadis lain Nabi pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut."
Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau yasmut atau diam. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi memilih kata yasmut, tidak yaskut? Sakata yaskutu, sama yasmutu, sama yasmitu, sama-sama diam. Tetapi walaupun artinya sama, mengandung makna yang berbeda. Kalau sakata yaskutu itu diam, tetapi mengandung makna diam karena rasa takut. Nah, makanya orang kalau marah ngomong kan uskut Anda. Diam kamu, diam kamu. Nah, kenapa? Diamnya karena marah. Tapi sama yasmut itu, yasmut itu bukan diam karena takut, tetapi diam karena wibawa, diam karena akhlak, diam karena iman. Itu kenapa Nabi menyandingkan mangkana yu'minu. Nah, jadi yasmut itu mengandung makna diamnya seseorang karena iman. Artinya orang itu tidak boleh diam kalau imannya diinjak-injak. Nah, orang itu tidak boleh diam kalau imannya diremehkan. Orang itu tidak boleh diam karena imannya dijelek-jelek. Seperti itu. Karena banyak kalau kita baca terjemahan makna itu, kalau ditulis semua makna itu untuk diakomodir dalam setiap terjemahan, yang tidak selesai, banyak akan yang akan ditulis. Maka perlu kita belajar. Salah satunya makna an yang kita pelajari malam hari ini, bahwa an itu memiliki 4 makna. Mujawazah, bermakna ba'da, bermakna ala, dan bermakna min. Baik. Masih ada ternyata? Kita lanjutkan sedikit. Sekarang kita masukkan ke huruf jar ala. Nah, huruf jar ala pun memiliki beberapa makna, yaitu memiliki makna isti'la, memiliki makna fi, dan memiliki makna ta'lil wassababi. Ta'lil dan sebab. Apa satu-satu? Yang pertama, al-isti'la. Apa itu isti'la? Huwal dalalatu ala annal isma al-waqi'ah qabla ala qad waqa'a fawqal makna alladhi ba'da alam. Baik, kita bedah satu persatu. Wa, kita mulai dari wa. Wa ini, biar tidak usah bingung, karena dia di awal kalimat, dibuat saja dia sebagai huruf istifham. Nah, huruf yang mengawali kalimat atau tanda awal kalimat. Nah, sekarang huwa. Ingat rumusnya, cari dulu bentuknya. Huwa itu bentuknya apa? Huwa itu bentuknya isim, karena jelas dia isim domir. Nah, isim domir itu hukumnya mabni. Karena mabni ya dari sononya memang dibaca huwa. Jadi kan jangan tanya sama saya, kok dari sono dibaca huwa, Ustaz? Ya nggak tahu, saya memang dari dulunya dari sononya memang sudah dibaca huwa. Tidak mungkin dia dibaca huwa, hu atau huwi. Sudah dia bisa dibaca huwa. Dia mabni. Berarti dia isim domir. Domir ini masuk ma'rifah atau nakirah? Bagi yang sudah belajar, oh dia masuk ma'rifah. Baik, isim domir letaknya di awal kalimat dan dia ma'rifah, maka secara kedudukan dia berpotensi besar menjadi mubtada.
Tinggal cari mubtada itu butuhnya apa. Ingat, saya ulangi lagi, kedudukan utama dalam bahasa Arab itu mubtada plus khabarnya, mubtada muakhar plus khabar muqaddamnya, fi'il plus fa'ilnya, fi'il majhul plus naibul fa'ilnya. Sudah, 4 itu adalah kedudukan pokok. Jadi jangan kalau mengatakan satu kata itu mubtada, maka tuntutannya harus mencari khabarnya. Kalau mengatakan dia adalah mubtada khabar muqaddam, maka harus mencari mubtada muakharnya. Kalau mengatakan dia fi'il, maka harus mencari fa'ilnya. Kalau mengatakan dia fi'il majhul, maka harus mencari naibul fa'ilnya. Nah, itu saja. 4 itu saja. Baik, karena kita ini menyebutkan dia adalah sebagai mubtada, maka tugas kita mencari khabarnya. Ingat, khabar itu 6 turutannya. Isim yang mufrad dibaca rafa, idhofah yang dibaca rafa, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, jar majrur, dan zarf zaman. Maka zarf zaman atau zarf makan. Maka diurutkan dari awal. Cari isim yang pantas dibaca rafa. Oh, mana ini? Oh, ternyata di depannya sudah ada langsung isim yang pantas dibaca rafa. Berarti ini adalah belum. Adalah itu ini kita identifikasi dulu. Dia isim, fi'il atau huruf? Oh, ternyata dia isim. Apa tanda isimnya? Dia pakai al. Ada al di depannya sebagai tanda isim. Nah, berarti dia isim. Isim apa dia? Oh, nanti. Yang katakan, enggaklah kita belum belajar. Yang penting dia isim. Baik. Dalalatu. Anggaplah ini tidak ada harakatnya. Kita hapus dulu. Ini bantu dari pengarang kitabnya. Ad-dalalah. Ini pantasnya dibaca ta, ti, atau tu. Yang jelas lah tidak mungkin. Kenapa? Dia nggak mungkin jazm. Karena dia bukan fi'il. Berarti dia kalau nggak ta, ti, ya tu. Ingat, kalau ti, hanya 2 saja sebabnya sebenarnya. Sebab utama kata itu dibaca kasrah atau jar. Kalau nggak idhofah, dia ada jar majrur. Lihat, ada jar majrur nggak depannya? Oh, nggak ada. Idhofah nggak dia? Oh, tidak. Berarti mustahil dia dibaca ti. Lari ke nasab. Kalau anggaplah kita meletakkan dibaca rafa atau terakhir. Lari ke nasab ini untuk menguji pantas tidak dia dibaca khabar. Lari ke nasab. Nasab itu berkaitan dengan fi'il. Ingat, nasab itu berkaitan dengan fi'il. Isim yang dibaca nasab itu kebanyakan berkaitan dengan fi'il. Dia bisa menjadi maf'ul bih, maf'ul li ajlih, maf'ul mutlak, atau maf'ul fi, atau hal, atau na'at. Ingat, sebagian besar itu selalu berkaitan dengan fi'il. Maka kalau mau letakkan dia dibaca sebagai nasab, cari dulu fi'il di depannya. Ada nggak fi'il yang kira-kira mempantaskan dia dibaca nasab? Oh, ternyata nggak ada. Nggak ada dia dibaca nasab. Ada dia fi'il yang sehingga dia pantas untuk dibaca nasab sebagai pendamping dari fi'il. Sudah. Berarti dalalatu ini 99% pantas dia dibaca rafa. Nah, jadi apa dia dibaca rafa? Ingat, isim itu dibaca rafa hanya pada mubtada, khabar, fa'il, dan naibul fa'il. Itu saja kedudukannya ya, isim dibaca rafa sebenarnya. Pertama, urutkan dari terakhir lah, naibul fa'il. Fi'il majhul, oh, tidak ada. Berarti silang.
dia tidak mungkin dibaca naibul fa'il. Ke yang ketiga, dia dibaca rafa karena fa'il. Mesti berkaitan dengan fi'il lagi. Fi'il nggak ada, berarti tidak mungkin dia dibaca fa'il. Tinggal dua. Kalau nggak mubtada, khabar. Mubtada sudah ada tadi huwa yang kita tempatkan sebagai mubtada. Berarti tinggal satu. Fix dia sebagai khabar dari huwa. Nah, berarti sudah buat dalalah itu sudah menjadi jumlah yang sempurna. Sudah ada mubtada, sudah ada khabar. Seperti itu. Nah, seperti itulah logika membaca kitab yang kita bangun. Nah, insya Allah mudah ya. Nah, mudah kalau terbiasa membangun kerangka berpikir seperti yang kami urutkan sebenarnya. Nah, jadi bapak-bapak atau ibu yang ada di kelas privat, yang kelas minggu atau kelas yang lain, yang kelas privat pribadi di luar kelas ini, ya jangan bosan untuk mengerjakan tugas yang kita berikan, identifikasi itu, karena itu tujuannya supaya jenengan terbangun kerangka berpikir seperti tadi. Nah, jenengan ketika sudah terbangun kerangka berpikir seperti ini, nah jenengan nggak usah analisis lagi, sudah bisa tek seperti itu. Kenapa? Karena sudah ada di sini. Dan itu tanpa menghafal. Saya tanpa menghafal, saya tidak menghafal, alhamdulillah. Hanya terbiasa latihan seperti itu. Maka jenengan harus memperbanyak latihannya. Ambil saja satu Al-Quran, bukan satu ayat Al-Quran, dibedah satu-satu. Cukup yang sudah dipelajari saja. Yang tidak dipelajari sudah tinggalkan. Lewat, karena memang belum diajari. Baik, saya kira demikian untuk malam ini. Kita bertemu di minggu yang akan datang dan di kelas privat, bagi yang privat. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena di grup itu memang banyak penghuninya, Bapak Ibu. Kadang-kala yang masuk itu tidak hanya berniat belajar. Ada yang masuk itu niat nipu ternyata. Banyak saya melihat akhirnya yang ngirim berita-berita penipu itu. Jual buku, jual ngasih info lowongan kerja, ngasih info terima dana. Nah, itu jangan hiraukan Bapak Ibu. Karena memang saya itu kadang-kala buka grup itu agak lama. Jadi tidak bisa langsung menghapus pesan-pesan seperti itu. Jadi kalau ada pesan yang demikian, jangan dihiraukan. Insya Allah ketika saya lihat langsung saya keluarkan orangnya. Nah, jadi khususnya 3, pesan jual buku, pesan lowongan kerja, pesan dana yang berkaitan dengan rekening, ATM dan lain sebagainya, atau talkshow dan lain sebagainya, tidak perlu dihiraukan. Nah, ya memang seperti itulah dunia modern. Jadi kalau dulu orang buat kriminal kesempatan, itu akan makin besar juga kejahatan yang akan dilakukan. Jadi jangan seperti itu bisa netralisir semua. Jadi kalau kami tahu ya kami langsung keluarkan, tidak kami setujui untuk masuk grup dan lain sebagainya. Baik, saya kira cukup karena 5 menit lagi waktu kita habis. Kita sudah 1 jam. Saya kira lebih dan kurang saya mohon maaf. Bagi yang ada pertanyaan, silahkan untuk mengirim pesan secara pribadi. Insya Allah kami balas dan kami jawab dengan cepat, insya Allah. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga pelajaran kita malam hari ini berarti, memberikan makna dan bisa memberikan pengetahuan serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan dihitung sebagai pahala di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan katsira.